dalam kerajaan Tuhan tiada yang kesepian. Semua dapat perlindungan serta pengampunannya. Syukur bagimu ya Tuhan atas kasih rahmat-Mu. Berkat yang Tuhan janjikan bagi seluruh umat-Mu. Mau lihat huduk kami Allah kadongani nang manjolo adihami nang lea sangapei alani aga apostel dot panore rangi nasate amanindangi para ratona Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya saudara mengalami berkat Tuhan hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hidup dan kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa tanggal 5 April 2022, tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 28. 1 Korintus 1 ayat 28 saya akan membacakan untuk kita. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Topik kita hari ini, Allah sungguh peduli setiap umatnya. Sahabat renungan harian Maranatha Rawalumbu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita terjebak dalam mengagungkan pribadi seseorang, membanggakan kepintarannya, rupanya, dan penampakan luarnya, gelar akademis yang dia miliki. Misalnya saja ketika kita diperhadapkan untuk memilih seseorang yang menjadi pimpinan, banyak orang yang terpesona melihat ketampanannya atau kecantikannya, atau mungkin juga gelar akademis, lulusan dari mana dia, apakah lulusan dari dalam negeri atau luar negeri. Jika seseorang yang rupanya dan gelar akademisnya tidak meyakinkan, pasti akan sedikit orang tertarik kepadanya. Walaupun dia memiliki kualitas yang luar biasa, disiplin yang tinggi. Karena orang-orang atau di luar dirinya belum mengenal dia secara sempurna. Memang kita manusia ini sering terjebak dalam hikmat dan pengetahuan yang berasal dari dunia ini. Sangat berbeda dengan cara kerja Allah dan pandangan Allah. Seringkali apa yang diperbuat oleh Allah tidak dapat kita selami, tidak dapat kita pikirkan, dan tidak dapat kita mengerti. Karena
apa yang dikerjakan Allah mungkin juga berbeda dengan cara berpikir kita. Dalam hal ini, ketika berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang salib, itu adalah sesuatu kebodohan. Banyak orang yang berhikmat, yang pintar, para sarjana pada zamannya mengatakan bahwa salib adalah kebodohan. Mungkinkah Allah yang turun ke dunia disalibkan? Bukankah itu sesuatu kebodohan? Itu memang pernyataan yang dapat diterima secara akal manusia, secara kedagingan. Tapi sekarang kita diperhadapkan dengan kuasa dan rancangan Allah. Adakah yang mustahil bagi Allah, Bapak Ibu Saudara? Apakah Allah buatan manusia? Sesungguhnya tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua dapat dijadikannya. Segala sesuatu dapat digunakan menurut rencana dan pikiran Allah untuk menyenangkan atau untuk membuat yang terbaik bagi umatnya di tengah-tengah dunia ini. Kita sering menganggap bahwa Allah itu sama dengan kita, yang berbicara dan berpikir, bertindak seperti sebagaimana kita berpikir dan bertindak. Sehingga banyak orang menolak karya Allah. Sering banyak orang memikirkan bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin dan itu sesuatu hal yang bodoh. Ketika Allah berkarya, ketika Allah melakukan tidak sejalan, tidak sepikir atau tidak seturut dengan kehendak dan pikiran manusia. Padahal Allah adalah Allah yang sanggup untuk melakukan apapun. Allah adalah Allah yang berdaulat dalam hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dipilih Allah akan tetap berhasil dan akan tetap terlaksana. Siapapun yang dipilih Allah, meskipun dunia menolak, sama seperti kalau kita melihat pemilihan-pemilihan dari tokoh-tokoh Alkitab yang tidak diperhitungkan oleh manusia, oleh saudara-saudaranya, justru itu yang dipakai Allah, justru itu yang dipilih oleh Allah. Yang lemah menurut dunia justru itu dipakai oleh Allah supaya nyata bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, bahwa Allah adalah Sang Pencipta, bahwa Allah adalah Allah yang maha mengetahui setiap hidup dan kehidupan manusia, dan Allah sungguh mengetahui apa yang paling kita perlukan di tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus hadir dan datang turun ke dunia. Dalam minggu-minggu ini adalah kita sudah menjalani minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana persiapan hati Bapak Ibu Saudara dalam merayakan, dalam menjalani, dalam merenungkan minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus ini? Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita satu hal yang boleh kita ketahui dan boleh kita renungkan bersama, bahwa ketika Allah berfirman, tidak ada seorang pun yang menggugatnya. Ketika Allah bertindak, tidak ada seorang pun yang membatalkannya. Maka kehadiran kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk kebaikan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Allah. Allah pedulikanmu. Allah memahami keadaanmu. Allah tahu apa yang saudara perlukan, apa yang kita butuhkan hari ini, besok, dan kapanpun. Tuhan selalu siap sedia memberikan yang terbaik dan serahkan semuanya kepada Allah supaya Dia bertindak. Tuhan Yesus Kristus memberkati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau sungguh sangat dahsyat. Engkau maha kuasa. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami. Pada hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, dan juga apa yang tidak diperhitungkan manusia, sesungguhnya Tuhan boleh lakukan apapun untuk melakukan yang seturut dengan rancangan Tuhan. Firman Tuhan, rancangan Tuhan pasti akan selalu berhasil dan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu boleh
merenungkan jauh lebih dalam lagi bahwa Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia melalui jalan salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami dari ikatan iblis, dari intimidasi kematian. Kami beroleh keselamatan, kami dimampukan, kami diampuni, dan kami diperdamaikan kepada Allah. Kesengsaraan penderitaan Tuhan Yesus Kristus memulihkan keadaan kami, memulihkan hidup dan kehidupan kami, dan memulihkan hubungan kami kepada Allah. Sehingga dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kami disebut menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang sakit, buat setiap saudara-saudara kami yang lemah, yang tidak berdaya, yang mengalami berbagai hal, penderitaan, pergumulan dalam hidup dan kehidupannya. Kiranya Engkau memberkatinya, Engkau menolong mereka, meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus, bahwa kuasa Allah sanggup mengubahkan hidup mereka, sanggup memulihkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, beroleh kesembuhan. Engkau memberkati obat, makanan, dan minuman, dan setiap peralatan medis yang boleh mereka pakai, dan para dokter yang boleh merawat mereka. Engkaulah yang memakai dan mengutus setiap para dokter, para perawat, untuk boleh menolong dan memberi kesembuhan yang daripadamu. Kami juga berdoa buat setiap saudara kami yang mengalami keraguan dalam hidup dan kehidupannya, yang imannya mungkin terganggu oleh karena berbagai pemikiran-pemikiran hikmat-hikmat duniawi tentang salib dan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kami semakin percaya. Jadilah kami memberi hati dan pikiran ini untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, berkati setiap saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan firman hari ini. Dan jadikanlah hati kami ini untuk menjadi tempat kebenaran firman Tuhan. Dan hati kami terbuka untuk menerima dan merasakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar kami hidupi dan kami aminkan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat dan lakukan protokol kesehatan.